Kemudian tersangka ke-8 yang kami amankan adalah Saudara HM. Lanjut. Saudara HM ini adalah seorang laki-laki yang tinggal di Jalan Metro Kencana, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tersangka HM ditangkap di rumahnya pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019. Tersangka HM ini berperan yang pertama memberikan uang. Jadi uang yang diterima oleh tersangka KZ itu berasal dari tersangka HM. Maksud dan tujuannya adalah untuk pembelian senjata api. Kemudian tersangka HM ini juga memberikan uang sebesar 60 juta rupiah langsung kepada tersangka HK alias I untuk biaya operasional dan juga pembelian senjata api. Dari tangan tersangka HM, kami menyita sebuah handphone yang digunakan oleh tersangka HM untuk melakukan komunikasi dan juga sebuah printout rekening bank milik tersangka HM. Itulah tadi konferensi pers yang dilakukan oleh polisi untuk mengungkap peran Habil Marati atau HM yang menjadi penyandang dana untuk 150 juta untuk Kiflan Zain melakukan aksi pembunuhan terhadap 4 pejabat publik dan juga 1 pimpinan lembaga survei dan juga 60 juta untuk HK, si leader sekaligus eksekutor dan juga recruiter untuk melakukan aksi pembunuhan tersebut. Kang Asep, apa maksud dan tujuan sebenarnya kalau menurut Anda dari konstruksi hukumnya, Kang? Sekarang dari HM ini untuk membiayai aksi ini, Kang? Pertanyaannya kan sederhana nih, pertanyaan hakim dulu. Ya, HM tidak ikut pilpres, tidak ikut pileg, tidak ikut, duduk. Kang? Ikut caleg di mana? Dia caleg. Caleg, Di Sulawesi. harusnya kan di 01 kan? Nah, persoalannya kenapa dia beli senjata? Untuk apa dia beli senjata? Nyuruh orang 150-60 juta. Untuk apa? Kalau dia pileg kan, pertarungan di pileg kan, ngapain dia tuh pembelian senjata? Kan berarti pertanyaannya, ada yang nyuruh dong. Ada yang nyuruh dia. Saya berani mengatakan, kalau 150 untuk beli senjata untuk siapa? Apalagi dia seorang politisi kan, segala negarawan tahu pemilikan senjata itu nggak boleh undang-undang darurat. Malah dia ngasih duit 150-60. Kalau itu faktanya kepolisian katakan itu kan. Jadi untuk apa? Berarti ada di atas tadi ada hal-hal lainnya kan. Siapa yang paling berkepentingan untuk menyuruh dia, Kang? Ya saya nggak tahu. Kata dia katakan itu ya. Kalau ini dia tadi pewayangan lagi. HM ini tidak lebih yang ngurusin sound system. Nah, sound system supaya rame kan. Sound system biar rame, biar suaranya kemana-mana kan. Nah, tadi dia punya hajat lagi yang lu cari hal-hal lainnya tadi. Untuk mencari hal-hal yang lain. Itu aktor intelektual. Ya nggak mungkin kan sekelas HM ini kasih 150-60 untuk apa? Pileg kan nggak perlu 210 nih, kasih aja itu konstituen kan. Kenapa suruh beli senjata, ngasih ke mantan seorang jenderal ya, mantan apa juga dan sebagainya. Setuju Pak Sulaiman. Iya setuju. Bahkan ada yang ini pasti ada yang nyuruh. Ya pasti, kalau enggak ngapain dia dibagi-bagi gitu. Mungkin dia pergi makan-makan kan. Ada kepentingan apa kalau menurut Anda, Pak? Nah, dia sendiri yang tahu. Yang nyuruh itu yang kewajiban polisi untuk mengorek itu kan. Nah, di situ ya, polisi lah yang kan sudah kelihatan. Pak Sulaiman antara on air sama off air nggak terbuka on air, nggak terbuka off air nih. Karena sudah percuma diajak ketawa-ketawa orang acaranya. Karena sudah kelihatan. Ini kan pasalnya kelihatan sekali. Ini lawakan yang nggak lucu sebenarnya kan. Nah, itu dia. Kalau saya begini, Mas. Sudah kelihatan. Tinggal menjahit atau kalau enggak. Kalau saya begini, ini kan polisi sudah konferensi pers, sudah menceritakan segala macam gitu. Ya ini bekerja dalam senyap sudah berikutnya. Ya bekerja dalam senyap. Jadi nggak perlu ada gagap gempita karena penegakan hukum itu memang itu pekerjaan profesional mereka akan begitu ya. Kalau saya sih hanya ingin mengajak publik ya, terutama masyarakat ya, hindari untuk melihat politik itu pertarungan hidup mati. Dan jangan Anda mempertaruhkan hidupmu untuk kepentingan politik. Ya kan begitu. Jadi ini saya kira pelajaran yang penting begitu ya. Jadi menurut saya soal apa kaitan segala macam itu pekerjaan polisi kan begitu. Yang publik tunggu tuh hanya adalah kepastian bahwa pemerintah itu terbuka. Ya, lalu yang lain adalah semua tindakan sosial itu pasti ada motif di baliknya. Jadi kalau Mas Asrori tanya, pasti ada motifnya. Tinggal sekarang bagaimana polisi itu bekerja secara profesional untuk mengungkap seluruh motif itu. Termasuk juga apakah orang yang di atas ini memerintahkan atau seperti yang Pak Sulaiman tadi, menginspirasi saja ya Pak? Iya. Kang Asep, setelah Kiflan, kemudian Egy, ada juga Sofian Jakob, Sunarko, lantas apa lagi sebenarnya yang polisi perlu telisik saat ini, Kang? Ya tadi, ini kan
istilahnya Sudah kalau ketemu. kembali ke pewayangan, ada para jenderal-jenderalnya, itu kan, para begawan-begawannya, dari atas begawan kan ada begawan lagi kan. Iya, Nah, itu polisi harus itu kunci di situ. Cari dia hubungannya. Cari yang dari situ. Nah, ketika tadi ini kan nggak mungkin berdiri sendiri. Coba kaitan mereka sekarang nyatakan tersangka. Ya. Kan tersangka tuh seseorang karena perbuatannya, karena keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup melakukan tindak pidana. Tindak pidananya kan berkaitan semua makar-makar, kebohongan-kebohongan, menimbulkan keonaran. Ini kan tidak berdiri sendiri. Ya. Waktunya bersamaan, tempatnya bersamaan, di media juga bersamaan. Kan nggak mungkin secara bersama-sama ibarat wayang dijejerin di depan apa? Iya, iya, Bisa kan berjejer. Nah, wayang sudah begini, nah di belakang itu yang punya hajat itu. Nah, tinggal sekarang polisi tadi cari kaitan-kaitan mereka para begawan-begawan ini, cari begundalnya. Saya jadi teringat ada salah satu kasus pembakaran diri di salah satu negara di Timur Tengah yang itu kemudian memicu kemarahan publik. Ya. Dia membakar diri di depan pasar, kemudian itu memicu kemarahan publik, tapi di sana ada krisis ekonomi yang berkepanjangan. Nah, apakah sebenarnya tujuan dari aksi 21-22 itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wiranto adalah untuk meniru atau mensuriahkan Indonesia itu, Pak? 21-22. Mei kemarin. Kalau 21 Dengan menggunakan martir sebagai komparasi antara orang yang membakar diri di Sudan ini. ya kalau 21-22 kan itu kelihatannya jurusannya kan ke Bawaslu saja itu. Anda nggak melihat tidak ada ke istana? Tidak terlalu jauh ke sana. Yang awal-awalnya kan biar rame di situ dulu. Kalau rame di sini tidak terkendali, baru dia akan kemana-mana. Karena apa? Saat itu disitulah tempat banyak orang berkumpul. Ya. Kata salah satu penembak tadi kan, karena orangnya tidak terlalu banyak, saya juga hati-hati. Karena bisa kelihatan. Kan dia bilang. Betul. Karena orangnya belum banyak, makanya harapannya ada orang banyak datang. Ternyata tidak banyak. Sehingga dia pun mau bertindak juga takut ketahuan. Iya. Artinya Anda melihat ini sebenarnya konsentrasinya di Bawaslu, tapi kalau misalnya sudah mulai banyak orang akan melebar kemana-mana ke KPU bahkan ke Ya, itu harapannya. tapi ternyata nggak banyak orang. Nah, ada hal yang dilupakan saat itu. Mungkin dikira semua orang yang di Jakarta ini akan berbondong-bondong datang ke sana. Ternyata ini kan hanya 1/3 dari 2/3. Orang-orang yang memilih 01 kan bahasa bodoh dengan sana. Jadi yang datang ya hanya orang-orang yang pendukung 02 ini yang tidak banyak. Artinya ini aksi makar yang gagal, Pak. Nah, kalau makar saya sih belum, makar kan nanti keputusan di pengadilan ini. Iya. Ini adalah aksi untuk membuat kerusuhan yang gagal. Kalau makar di pengadilan, karena kalau makar dari kita itu hanya bagaimana menangkap orang ini supaya cepat-cepat dia terpisah dari orang banyak ini. Pakai pasal makar. Karena mau pakai pasal perselingkuhan kan Walaupun ada indikasi tujuannya adalah menduduki gedung-gedung sentral termasuk Jadi, istana. gini, Tujuan akhirnya pemakzulan terhadap presiden. waktu itu kan orang banyak. Nah, orang-orang yang ditangkap tadi ini punya kemampuan untuk menggerakkan orang-orang ini. Nah, bagaimana memisahkan ini orang? Sekarang kita dengar terus kata makar. Karena zaman Pak Harto dia tidak pernah pakai makar. Dia pakai JNE langsung ke Balikpapan. Zaman Pak Harto. Iya kan langsung Balikpapan. Pak, Sukabumi atau Sukabumi. Ilahat? Itu zaman Pak. Sekarang lagi ganti pakai makar, orang bingung apa makar-makar. Padahal makar itu adalah pasal untuk mengangkat orang ini langsung dikirim ke pengadilan. Sampai pengadilan mau bener apa enggak, Pak Hasan punya urusan.